Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillah. Ustaz, bagaimana cara menanggapi perbedaan pendapat antara ulama dalam masalah fiqih? Apakah boleh kita amalkan semuanya atau kita harus memilih salah satu? Ya, pertanyaan yang bagus. Barakallahu fiik. Kalau perbedaan pendapat itu antara ulama mujtahidin, bukan antara ustaz, bukan. Antara ulama. Atau perbedaan pendapat antara seseorang dengan para ulama. Seseorang ini bukan ulama. Nggak perlu digubris itu mah ya. Pegang pendapat ulama. Nah sekarang di kalangan para ulama berbeda pendapat dalam masalah fiqih. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, pelajari dalil dari kedua belah pihak. Ulama ini kenapa begini, ulama itu kenapa begitu. Pelajari, lalu ambil pendapat yang menurut kita sesuai dengan ilmu yang kita sampai saat itu, pendapat ini yang lebih kuat. Ambil itu, tapi tetap wajib ihtiram. Apa ihtiram itu? Menghargai ulama yang pendapatnya tidak kita ambil. Tidak boleh membid'ahkan terhadap amalan yang tidak kita ambil selama amalan itu diikhtilafkan hukumnya oleh para ulama. Tidak boleh menuduh ahli bid'ah kepada ulama yang pendapatnya kita tidak ambil. Ini dalam masalah fiqih. Adapun metodologi ijtihad mereka sama. Al-Quran, As-Sunnah, pendapat para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Tapi karena berbedanya informasi ilmu yang sampai kepada mereka melahirkan perbedaan pendapat. Tapi metodologinya sama. Itu sangat mungkin terjadi di kalangan para ulama. Jangankan seorang ulama dengan orang ulama lain, antara pendapat dirinya dulu dengan sekarang juga mungkin nggak berbeda, sangat mungkin. Termasuk orang sekaliber Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i dulu berpendapat begitu, sekarang berubah menjadi begini pendapatnya. Setelah beliau belajar lagi, pindah lagi ke lingkungan lain, ada tambahan informasi ilmu, berubah pendapatnya. Maka dikenal ada qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat beliau yang dulu dengan pendapat beliau yang sekarang. Ya, jadi jangankan seseorang dengan orang lain, dia dengan dirinya masa dulu dengan masa sekarang bisa berbeda pendapatnya dalam segala hal, dalam masalah fikih maksudnya ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ambil mana pendapat yang menurut ilmu kita lebih kuat dalilnya dan ihtiram, hargailah pendapat yang kita tidak ambil dan orang-orang yang mengambil pendapat yang berbeda dengan kita. Nggak boleh berbeda dalam masalah fikih menyebabkan kita nggak mau sholat bareng, nggak mau kita umpamanya ibadah bareng. Itu mah sholatnya beda dengan saya, nggak mau saya makmum ke dia. Nggak boleh seperti itu, dan syariat sudah mengatur bagaimana kalau kita sebagai makmum berbeda pendapat dalam masalah fikih dengan imam. Contohnya umpamanya imam ketika mau sujud mendahulukan dua lutut dulu, kita berpendapat dua tangan dulu ya. Atau sebaliknya kita berpendapat dua lutut dulu, imam dua tangan dulu. Ada perbedaan pendapat, imam ada duduk istirahat, kita berpendapat tidak ada duduk istirahat dari rakaat pertama ke kedua atau tiga ke keempat. Setelah sujud mau berdiri, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang tidak ya. Atau habis ruku sami Allahu liman hamidah, ada yang berpendapat sedekap, ada yang berpendapat ke bawah. Itu banyak perbedaan pendapat. Bagaimana kalau perbedaan pendapat itu antara imam dan makmum? Syariat sudah mengatur. Nabi SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diapakan?
diikuti oleh makmum. Termasuk dalam gerakan yang kita berbeda pendapat dengan imam. Kita sudah pernah bahas ketika membahas kitab Bulughul Maram, ketika membahas hadis ini. Bab al-imamah, bab tentang imamah, keimaman dalam salat. Ini hadis ini yang diawalkan dibahas innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sampai ulama yang dikenal tegas atau orang lain menyebutnya keras, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan hadis ini menjadi dalil wajibnya makmum mengikuti gerakan imam yang berbeda pendapat dalam beberapa gerakan salat dengan makmum. Seperti kalau makmum berpendapat 2 lutut dulu, imam 2 tangan dulu, makmum harus mengikuti imam. Kalau imam 2 tangan dulu, kita 2 tangan dulu, walaupun kita berpendapat selama ini lutut dulu. Ya, termasuk imam berpendapat ada duduk istirahat, kita berpendapat tidak, maka ikuti imam duduk istirahat. Termasuk gerakan yang menurut kita bid'ah, menurut imam sunnah. Ada yang begitu? Ada. Contohnya apa? Sedekap setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Ila ulama ikhtilaf. Ikhtilaf ini sudah ada sejak zaman Imam Ahmad. Syekh bin Baz Al-Utsaimin menyatakan sunnah sami Allahu liman hamidah sedekap. Syekh Al-Albani menyatakan ini bid'ah dhalalah. Lihat, kita ikut bagaimana gerakan imam. Kita selama ini berpendapat sedekap, imam tidak. Kita pun tidak. Kita berpendapat selama ini tidak sedekap, imam sedekap, ikuti sedekap. Walaupun menurut kita gerakan itu apa? Bid'ah. Nah, dalil yang lebih kuat kata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih adalah wajibnya makmum mengikuti imam, termasuk dalam hal gerakan yang menurut makmum bid'ah, ikuti. Dalil yang lebih kuat tentang hal itu adalah ketika ada makmum masbuk. Dia masuk rakaat kedua. Ketika imam tahiyat awal, kita baru berapa rakaat? 1 rakaat. Kita tadinya kan wajib berdiri ke rakaat kedua kan? Wajib berdiri ke rakaat kedua tuh, nggak boleh tahiyat awal di rakaat pertama, itu hukum asal. Tapi kewajiban mengikuti imam lebih kuat, duduk. Setelah itu imam masuk rakaat ketiga, dari rakaat ketiga ke keempat berdiri lagi. Kita harusnya tahiyat awal kan, karena baru 2 rakaat kan. Tahiyat awal tuh wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kewajiban mengikuti imam lebih kuat. Berdirilah, ikuti imam, ya. Imam kemudian tahiyat akhir rakaat keempat, kita baru 3 kan? Harusnya kan kita gimana? Berdiri harusnya. Tapi kewajiban mengikuti imam itu kuat. Ikuti, duduk dulu. Setelah imam salam baru kita berdiri, tambah 1 rakaat lagi. Itu dalil yang paling kuat tentang wajibnya makmum mengikuti imam. Termasuk dalam perkara yang kalau hukum asal haram bagi makmum melakukan itu. Seperti haramnya orang tahiyat awal di rakaat pertama, haram kan, nggak boleh. Tapi karena mengikuti imam, lakukan. Haramnya umpamanya makmum bangkit setelah pada rakaat kedua kan harusnya tahiyat awal, tapi demi mengikuti imam, lakukan, ikuti imam. Makanya berdasarkan hal itulah maka para ulama melakukan itu pula. Suatu saat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkunjung ke tempat, kalau bahasa kita sekarang pesantrennya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifahnya sudah meninggal. Beliau berkunjung ke madrasah Imam Abu Hanifah. Murid-murid Imam Abu Hanifah banyak yang menjadi ulama, bingung nanti sholatnya gimana. Kita pasti akan mendahulukan Imam Syafi'i menjadi imam. Tapi pada waktu sholat subuh pasti Imam Syafi'i apa? Kunut. Imam Syafi'i mensunnahkan kunut subuh. Adapun Imam Abu Hanifah menyatakan itu bid'ah.
Dan murid-muridnya menyatakan itu bidah. Duh, gimana nanti sholat nih? Kunut subuh pasti dilakukan Imam Syafi'i. Terus berdiskusi mereka, menggabungkan dalil yang ada, akhirnya sepakat. Kalau Imam Syafi'i kunut, kita ikut kunut. Apa yang terjadi? Ketika sholat subuh Imam Syafi'i jadi imam, pada sholat subuh ternyata beliau tidak kunut. Padahal makmumnya siap kunut. Ketika ditanya kenapa Imam Syafi'i tidak kunut, sebab saya ihtiram kepada Imam Abu Hanifah yang dikuburkan dekat sini. Beliau berpendapat kunut itu bidah, maka saya tidak. Bayangkan apabila Imam Abu Hanifah benar-benar masih hidup. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kesini itu bid'ah dhalalah. Beliau jelaskan dalam kitab sifat salat Nabi. Jadi sedekap sami'allahu liman hamidah, sedekap itu bid'ah dhalalah kata Imam Syekh Al-Albani. Boleh kita katakan beliau imam karena memang realitanya begitu. Beliau diikuti pendapat-pendapatnya oleh ulama-ulama lain setelahnya. Tapi ketika beliau sholat di Riyadh bermakmum di belakang Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekh bin Baz berpendapat sami'allahu liman hamidah sunnah sedekap. Maka Syekh Al-Albani pun ikut sedekap. Ditanya, bukankah kata anda ini adalah bid'ah dhalalah finnar? Ya, tapi Nabi menyatakan innama ju'ilal imamu litam. Imam itu dijadikan untuk diikuti, dan Syekh bin Baz imam saat itu. Beliau pun sedekap. Jadi syariat sudah mengatur apabila berbeda pendapat antara imam dengan makmum, ikuti imam. Dengan sikap seperti ini nggak akan ada clash, nggak akan ada ribut-ribut, nggak akan ada ketidaknyamanan. Wah ini mah kunut, saya mah bid'ah. Akhirnya imam kunut, saya tidak, gitu kan? Orang sekitarnya kiri kanan bingung, eta mah beda sorangan. Ada efek ke hati enggak? Ada ya? Ada. Ikuti imam. Syariat sudah memberikan solusi tentang hal itu ya. Jadi sikap kita kalau ulama berbeda pendapat, pelajari dalil keduanya, ambil pendapat yang kita anggap lebih kuat untuk saat itu sesuai dengan ilmu yang sampai pada kita, dan ihtiram, menghormati pendapat yang kita tidak ambil. Jangan berantem karena itu. Dan kalau ternyata kita belajar lagi ternyata berbeda lagi kesimpulan, oh ternyata selama ini pendapat ini salah, yang benar itu, ganti lagi, nggak apa-apa. Imam Syafi'i juga begitu. Sebab kita beramal berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan fanatisme. Sekali begini tetap begini, hidup begini, nggak ada. Siapa orang yang konsan dari awal belajar sampai mau mati tetap begitu, menunjukkan dia tidak belajar. Siapa yang belajar pasti berubah, ya. Karena ilmu merubah sikap. Siapa yang ilmunya tidak berubah, sikapnya tidak akan berubah. Wallahu a'lam bishawab.